Dalam pertandingan 29 April itu, Keisuke Honda menyita perhatian publik dengan busana yang dikenakannya. Tidak mengenakan jas formal seperti kebanyakan pelatih, juga tidak mengenakan seragam timnas delegasi Kamboja. Keisuke Honda tampil dengan kemeja hitam lengan pendek, celana pendek abu-abu, dan sandal. Sontak hal itu membuat opini publik beragam. Ada yang menyebut pelatih sekaligus direktur teknik Kamboja U22 itu tidak menghormati turnamen tersebut. Di jejaring sosial, YouTuber terkenal Kamboja, Mei Sokun, juga menyuarakan sarkasme Honda. Ia mengatakan, Honda berpakaian seperti sedang berlibur. Tidak cocok untuk pertandingan tim tuan rumah yang penting. Namun, sebelum semua itu reda, ahli strategi asal Jepang ini malah banjir pembelaan dari opini publik Kamboja. Tak kurang Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, pasang badan untuk Honda dan minta Mei Sokun meminta maaf. Jika dia masih menganggap dirinya orang Kamboja dan ingin berbuat baik untuk negara, dia harus meminta maaf kepada pelatih Keisuke Honda. Jika tidak, ia harus keluar dari sini. Kritiknya terlalu serius dan mungkin terlalu berat untuk ditanggung oleh Honda yang telah terikat dengan sepak bola Kamboja selama bertahun-tahun. Ucap Hun Sen. Asisten pelatih timnas Kamboja, Ryu Hirose, dalam konferensi pers pasca pertandingan antara Kamboja dan Timor Leste, mengatakan hal yang sama. Honda bisa memakai apapun yang dia mau. Tidak masalah. Yang penting adalah kontribusi profesionalnya untuk tim, ujarnya. Lantas, mengapa Honda menerima dukungan yang begitu besar dari semua pihak di Kamboja? Cerita dimulai pada Agustus 2018 ketika Keisuke Honda diterima bekerja di Kamboja. Selama 5 tahun berikutnya, mantan pemain top timnas Jepang serta playmaker AC Milan itu membuat langkah besar untuk sepak bola Kamboja. Untuk semua upaya besar tersebut, yang perlu digarisbawahi, Keisuke Honda tidak menerima gaji dalam pekerjaan ini. Ya, benar. Saat menandatangani kontrak untuk melatih timnas Kamboja, Honda menegaskan tidak perlu dibayar sepeser pun oleh Asosiasi Sepak Bola Negara Kamboja atau FFC. Di Kamboja, masih banyak yang hidup dalam kesengsaraan. Melalui sepak bola, saya ingin memberi mereka keberanian dan energi untuk menghadapi masa depan. Semoga ini bisa membantu mereka, ucap Honda saat ditanya alasannya tersebut. Awal melatih pemain Kamboja yang masih tertinggal dalam peradaban sepak bola, Honda tidak langsung mengajarkan teknik sepak bola tingkat tinggi yang ia miliki. Sebaliknya, sebelum berbicara tentang keahlian, Honda mengubah dari hal terkecil untuk pemain Kamboja, membimbing mereka dari cara makan yang benar, cara tidur dan membiasakan tidur tepat waktu. Meski terkadang hanya berperan sebagai pelatih online, karena saat itu Honda masih aktif bermain di Melbourne Victory, pengorbanan Honda membagi waktu dan perhatiannya untuk tim Kamboja, selalu diapresiasi oleh pemain dan fans sepak bola di sana. Dan, ketika segala sesuatunya perlahan berubah menjadi profesional, kesempatan besar selanjutnya datang. Pada 2019, untuk pertama kalinya dalam sejarah, sepak bola Kamboja berhasil masuk ke babak semifinal SEA Games. Pada SEA Games ke-31 itu, timnas Kamboja tampil mengejutkan dengan mengalahkan Malaysia 3-1. Di Piala AFF 2022 lalu, tim Kamboja tampil impresif saat menduduki peringkat ketiga dengan 2 kemenangan melawan Laos dan Filipina. Serta hanya kalah dari Indonesia, 1-2, dan Thailand, 1-3. Tentu, ada peran Keisuke Honda dalam pencapaian Kamboja tersebut. Honda berhasil membangun peradaban sepak bola Kamboja dari yang tertinggal, hingga bisa diperhitungkan seperti sekarang. Sayangnya, selalu ada perpisahan dalam sebuah pertemuan. Keisuke Honda telah resmi mengumumkan jika ajang SEA Games 2023 ini adalah kali terakhir ia mendampingi Kamboja sebagai pelatih. Honda telah berhasil membangun monumennya dalam sejarah sepak bola Kamboja. Dengan ketulusan melalui caranya sendiri. Di akhir masanya, ia pun tidak meminta balasan yang istimewa. Bahkan, tidak juga penghargaan kemenangan untuk dirinya. Seperti yang Honda ucapkan di hadapan seluruh tim, di ruang ganti U22 Kamboja, jelang laga pembuka SEA Games ke-32. Membuka briefing dengan tim, Honda hanya bertanya, apakah kalian ingin menang? Seluruh tim Kamboja U22 menjawab serempak, ya. Segera, Honda berkata, tidak, berpikirlah berbeda hari ini. Karena jika kalian terlalu banyak berpikir tentang harus menang, rasa takut akan menyelimuti pikiran kalian. Ketika kalian menerima bola, kaki kalian akan meleset. Takut melakukan kesalahan. Takut karena tidak melakukan cukup baik untuk menang. Jangan pikirkan hasilnya. Fokus saja pada satu situasi, pada satu waktu. Jadilah lebih baik dari mereka, di setiap bola selama 90 menit. Maka secara alami, kalian akan bermain lebih baik. Kalahkan lawan sedikit demi sedikit, bekerja sama untuk melakukannya.
Hasil akan datang ketika pertandingan selesai. Jangan terlalu memikirkannya. Nikmati pertandingannya. Begitulah cara kami berpikir tentang pertandingan hari ini. Keluar dan nikmatilah anak-anak. Dan, kemudian, 90 menit kegembiraan dengan kemenangan 4-0 untuk Kamboja.